إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib Masjid Ami Abdullah rahimahumullah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas izinnya dan kehendak Allah kita tetap diberikannya kesehatan, kekuatan lahir dan batin hingga kita dapat hadir ke masjid ini guna melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap Senin malam Selasa. Semoga pengajian yang kita ikuti selama ini benar-benar dapat memberikan pemahaman, pengayaan, pengetahuan lebih-lebih yang berkenaan dengan masalah ibadah kita kepada Allah. Dengan demikian diharapkan kita dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena dua inilah nanti yang menentukan kualitas nilai ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah itu ada perintah dari Allah? Kalau ada perintah, bagaimana cara melaksanakannya? Apakah sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dicontohkan Rasulullah? Di tengah hari ini banyak orang yang beribadah tanpa mendasarkan atas perintah Allah dan tanpa mendasarkan atas contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan tentu orang-orang yang selalu setia istiqamah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu dan jamaah rahmatullah, mengawali kajian kita malam ini saya ingin bertolak dari salah satu ayat di dalam surah Al-An'am ayat 165. Ayat itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi, dialah Allah yang menjadikan kamu tampil di muka bumi ini sebagai pemimpin yang dalam bahasa agama disebut dengan khalifah fil ardh. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan dia pula yang menjadikan sebagian kamu, mengangkat sebagian kamu beberapa derajat dari bagian yang lain. Inna rabbaka syari'ul iqab, sesungguhnya Allah itu amat cepat. Liyabluwakum fima atakum, untuk apa itu? Untuk menguji
kamu terhadap anugerah Allah yang diberikannya kepadamu. Inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu amat cepat menjatuhkan siksa, namun Ia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini kalau kita pahami, ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban karena semua apa yang kita lakukan ini diberikan Allah, ini diuji kita. Wa huwa alladzi ja'alakum khalifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu terhadap anugerah-anugerah Allah yang telah diberikannya kepadamu. Inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu amat cepat menjatuhkan siksa, tapi keampunan Allah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya namun Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu terhadap nikmat-nikmat anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita yang begitu banyak. Kita ini secara pasif saja sudah menanggung beban amanah. Amanah usia nanti akan dipertanggungjawabkan. Umur yang diberikan Allah kepada kita, entah berapa tahun usia kita hidup di dunia ini, itu hanya Allah yang tahu. Nanti akan ditanya, untuk apa kau gunakan, untuk apa kau habiskan. Harta rezeki yang kita miliki ditanya sekali dua sekaligus, dari mana kau peroleh dan kemana kau belanjakan. Jadi perolehannya ditanya, benar nggak perolehannya ini, halal nggak, halal pulangnya karena kemana menggunakan. Nah lalu yang ketiga yang ditanya juga pada kita, jasad kita yang sempurna ini untuk apa kau gunakan. Yang semuanya itu jawabannya hendaknya mengacu kepada tugas pokok kita sebagai manusia. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi umum yang diberikan Allah kepada kita untuk ibadah. Harta yang diberikan kepada kita untuk ibadah. Jasad yang diberikan kepada kita untuk ibadah. Semuanya siklus hidup kita ini ibadah. Mulai kita bangun guring pagi tadi, subuh tadi, sampai kayaknya kita hendak guring malam kena, semuanya adalah bernuansa ibadah. Jadi Allah tadi berfirman, wa huwallazi ja'alakum khalifal ardi, sesungguhnya Allah lah yang menjadikan kamu pemimpin di muka bumi ini. Setidak-tidaknya kita pemimpin untuk diri kita sendiri. Mampu nggak kita mengarahkan diri kita ini, memimpin diri kita ini untuk cenderung berbuat kebaikan, senang berbuat kebaikan, yang dalam bahasa agama berbuat amal soleh yang pada akhirnya membuahkan takwa. Karena kan hidup kita ini kan pilihan, dua pilihan. Dalam Al-Quran surah As-Samm berfirman, jadi Allah telah mengilhamkan, menghamparkan dua jalan, ujur dan takwa. Pilihan jadi gini, kebaikan, keburukan, kebenaran, kecurangan, takwa, maksiat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi ujar Allah, kami telah mengamparkan, menghilangkan kepadamu dua jalan, ujur, keburukan, takwa, ketakwaan. Qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya
dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi beruntung kita yang mampu memimpin diri kita, hati kita, kehendak kita untuk cenderung datang berbuat amal saleh. Salat kita kerjakan dengan berjamaah. Kalau orang sudah terbiasa berjamaah, sesekali ada halangan karena kau berjamaah, rasa ruginya, rugi nih. Tapi amun berjamaah, kata berjamaah biasa aja, sama aja, balum lagi. Karena di dalam hadis Rasul kan dijelaskan bahwa salat berjamaah itu keutamaannya melebihi 27 derajat dibanding dengan salat sendiri. Orang yang malas tentu mengambil yang 27 daripada mengambil yang sendiri. Cuma itu kan abstrak, masih abstrak. Nah, kebanyakan masyarakat kita akhir-akhir ini pinginnya yang konkret-konkret saja. Padahal yang menghabarkan ini kan Rasulullah nih. Belum lagi kalau kita melaksanakan sholat sunat, sholat tarawatib ya. Qabliyah subuh, sebelum subuh saja kan Rasul menyatakan bahwa dunia dan segala isinya. Tapi itu abstrak, tapi itu kaina. Nah, pinginnya orang hari ini yang instan-instan aja, nang cepat, nang konkret. Nah, itu cepat tuh. Ini kalau takmir masjid Ami Abdullah ini nang mau wali mau makan malam ini, kamu kasih tahu siapa yang subuh besok sholat di masjid Ami Abdullah didahului dengan salat sunat 2 rakaat, dia akan diberi 2 kilo kacang tanah, 2 kilo gula pasir, 2 kilo minyak goreng goreng, 2 kilo belinjo, 2 kilo tepung gandum, 2 kilo kada cukup masjidnya, Pak. Kada cukup masjidnya. Padahal yang mungkin nilainya 100 atau 200 ribu lah. Ayo, nikah mau makan kita. Siapa yang salat subuh kaina di masjid Ami Abdullah didahului dengan salat qabliyah subuh, salat sunat fajar, dia akan diberi 2 kilo gula putih, 2 kilo kacang tanah, 2 kilo belinjo, 2 kilo minyak goreng. Jadi cukup Pak masjidnya kita. Jadi cukup. Tapi Rasul menyatakan salat 2 rakaat sebelum subuh itu mendapat dunia dan segala isinya. Tambangnya ada di bawah sini, minyaknya ada di bawah sini, emasnya di bawah sini, intannya di sini, dunia dan segala isinya. Tapi itu nanti. Nah, ini kita harus bisa memahami tadi. Liyabluwakum fima atakum, itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena itu maka salah satu prinsip ajaran agama yang harus dipegang teguh oleh kita yang beriman ini adalah prinsip memegang teguh amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, sudah dijelaskan itu. Setiap kamu adalah pemimpin. Setidaknya pemimpin itu sendiri, dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Itu amanah artinya. Jadi amanah ini nanti wajib dipertanggungjawabkan, tidak saja kepada sesama manusia, tapi pertanggungjawabannya itu beratlah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kata amanah itu, Bapak Ibu, seakar maknanya dengan kata iman. Artinya dipercaya. Orang yang amanah artinya orang yang dapat dipercaya. Amanah usia diberikan 70 tahun, dipercayakan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah, berarti dia melanggar amanah. Jadi dia seakar. Sifat-sifat amanah itu tentulah lahir dari kekuatan iman seseorang. Bila imannya kuat,
pastilah dia akan kuat menanggung beban amanah. Bila imannya lemah, pastilah dia lemah pula menanggung beban amanah. Jadi antara keduanya, iman dan amanah itu terdapat kaitan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Rasul bersabda begini, sabda Rasul, ujar Rasul, la imana lima la amanata lahu wala dina lima la ahda lahu. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak memenuhi janji. Jadi kalau orang melanggar amanah dan melanggar janji, tidak memenuhi janji, itu sudah memiliki 2 sifat dari 3 sifat orang munafik. Yang ingkar janji tadi dengan tidak amanah tadi. Karena Rasul tadi bersabda, la imana limana amanat lahu wala dina limana ahdalah. Tidak sempurna iman seseorang yang ada amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak memenuhi janji. 2 ini adalah ciri dari 3 tanda-tanda orang munafik. Kan tanda orang munafik 3 kan? Rasul bersabda, ayatul munafiqi salah satu. Wajah hadasa kadzdzaba. Tanda orang munafik itu Rasul 3. Pertama, bila ia berpandar, banyak dustanya. Bila ia berjanji, ingkar. Bila ia dipercaya, diberi amanah, ia hianat. Dan orang munafik itu nanti tempatnya di bawah, di kerak neraka, paling bawah. Kalau ada cincin, baru ada karaknya. Wah, ini orang terbakar kayu nasi lah. Pakai beli stek biar makarak. Jadi kekarakan kita ini kan tahu juga ada karak ini nih. Mun bahari kita mengawal tuh musim menuju karaknya. Ujar dan Tuhan ini kan karaknya mana nyamannya yang lebih kuat ya. Orang tuh mana kekanakan tujuh karak supaya karaknya habis. Munang orang karak mana gigi sudah banyak penjualan saudaranya. Kajar hari karena kawah banyak, seberapa beli kawah mau kan banyak karak kita. Setumpuk beberapa buah piring itu suruh anak makan. Ini jadi kuatin Tuhan pakai bukahan, berebut anak makan mana. Nah jadi amanah itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kalau tidak kita mempertanggungjawabkan amanah itu nanti bahaya. Makanya itulah maka begitu beratnya amanah ini. Banyak makhluk-makhluk Allah yang kuat lagi besar, kadang mau menerima amanah. Seperti bumi, seperti langit, gunung-gunung, lautan ditawari karena mau menerima amanah. Karena takut nanti akan mengkhianati amanah. Coba di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, inna aradna amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa amalal insan innahu kana zaluman jahula. Ini firman Allah. Apa ujar Allah? Inna aradna amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami Allah telah menawarkan amanah kepada langit, menawarkan amanah kepada bumi, menawarkan amanah kepada gunung-gunung. Tapi semuanya menolak, tidak mau menerima amanah karena takut akan mengkhianati amanah itu. Wa hamalah insan, namun amanah itu diterima begitu saja oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat jahil lagi amat bodoh, amat jalim lagi amat bodoh, mau menerima amanah. Nah, kalau kita melihat hari ini, sekarang ini, banyak orang yang mencari-cari amanah, mengejar-ngejar amanah, bahkan terkadang diperoleh dengan cara-cara yang tidak wajar. Amanah yang dicari, amanah kedudukan, amanah jabatan.
Kita ini kan secara pasif sudah menanggung amanah, umur, harta, jasad. Tapi ada amanah yang diberikan oleh manusia, apapun jabatannya. Nah hari ini kan, sekarang ini kan, jabatan itu kan, kedudukan itu kan diperebutkan orang dengan janji-janji yang muluk tadi. Yang ini berpotensi mengingkari janji sebagai salah satu ciri dari orang munafik. Diberi percayaan yang khianat. Coba kalau kita mau melihat kondisi kita sekarang ini, jabatan-jabatan yang diberikan sebagai amanah oleh manusia hari ini kan banyak disalahgunakan, banyak dilanggar. Pelanggaran terhadap jabatan sebagai amanah masyarakat itu juga termasuk melanggar amanah. Dengan jabatannya dia menerima komisi, melanggar amanah. Dengan jabatannya lalu dia menerima hadiah, melanggar amanah. Jadi Rasulullah ini 14 abad yang lalu sudah wanti-wanti. Dan sekarang ini kalau kita pasang kriterianya Rasulullah ini, banyak yang kena. Apa hadis Rasul? Ini hadis Rasul yang dibacakan sebentar ini nanti, ini 14 abad yang lalu, Pak. Rasul bersabda, "Man istaqamahu ala amalin faraja'nahu rizqa, fama ada ba'da dzalika fa huwa ghulul." Ya Rasul. Apa ini? Ujar Rasul, barang siapa yang kami angkat ia menjadi satu karyawan untuk melaksanakan suatu tugas yang diberikan kepadanya, lalu kami beri upah yang sesuai dengan tugasnya itu, maka Rasul, apa saja yang dia ambil setelah ia mendapatkan upah itu, itulah yang namanya gulul, itulah yang namanya korupsi. Ini sudah diberi tugas nih. Ini jadi bupati, dapat tunjangan bupati sekian, dari bupati sekian, dapat mobil, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Ambil lagi yang lain. Korupsi, kepasung, melanggar amanah. Coba. Bahkan itu diperebutkan. Dalam sebulan terakhir ini kita ada mendengar berapa kasus dua ada kita dia jalan di Bupati Sulawesi Utara dari Jakarta, Bupati Bekasi dari KPK, Bupati Langkat dari KPK, wadah kita nih Kalimantan Timur, PPO Penajam Pasir Utara sudah juga pasok, itu nggak ketahuan. Ini hadis Rasul. Jadi ujar barang siapa yang kami angkat dia menjadi satu karyawan lalu kami beri upah yang semestinya untuk itu, maka sesuatu yang diambilnya selain itu, karena komisi, karena apa-apa, itulah yang namanya gunul. Gunul itu korupsi. Sudah ini zaman Rasulullah digambarkan. Karena pada zaman Rasulullah juga pernah terjadi, tapi kalau kita mau melihat misalnya ada salah seorang yang namanya Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah ini ditugasi untuk memungut zakat mal, mengambil zakat mal. Zaman Rasulullah kan zakat itu diambil, uzub amwalikum, ambil zakat itu diambil, karena itu di dalam Al-Quran. Jadi si Ibnu Lutbiyah ini ditugasi untuk memungut zakat mal. Lalu ia menerima hadiah yang didapatnya dari salah seorang agnia, orang kaya, pada saat dia mengumpulkan zakat. Tapi ia lapor, ini aku tadi diberi orang kepada Rasulullah. Rasul menunjukkan sikap tidak setuju, tidak sependapat. Padahal Ibnu Lutbiyah ini kada aktif meminta orang memberi.
karena mungkin melihat palu liiran betul-betul berjalan diberi, tapi nyebelakor. Rasul menyatakan sikap itu. Apa ujar Rasul? Rasul bersabda, ya dengan wewenang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, lalu aku mengangkat seseorang di antara kalian untuk melaksanakan suatu tugas mengumpul zakat, namun ia datang melapor kepadaku. Jika ia duduk saja di rumahnya atau di rumah orang tuanya, apakah dia itu datang dengan sendirinya kepadanya? Ujar Rasul, demi Allah, seseorang tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan ia menghadap Allah nanti pada hari kiamat dengan membawa beban yang amat berat. Padahal ini kan orang memberi, kasihan orang paru liiran berjalan. Nah kalau dua ada kita bukan lagi ini yang aktif. Kamu dapat berapa? Ini bangunan ini berapa? 15 miliar, 15%. Kalau kada cocok pandilnya, ini nanti keputusannya tergantung di mata pulpen saya. Anda kemana? Ini kan aktif. Nah, yang banyak terpasung. Padahal gimana sudah kan hanya peristiwanya seperti itu. Itulah beratnya kalau tadi sebagai pemimpin tapi menyalahgunakan tugas itu. Berat sebetulnya tanggung jawabnya. Makanya di tempat kita di organisasi itu kebiasaannya, janganlah mencari-cari jabatan, tapi kalau diberi amanah jangan menolak. Sehingga di tempat kita tidak berebut sebutnya orang, karena terbayang nanti amanah itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita mau melihat khazanah kepemimpinan, kita memiliki dua Umar, ada Umar ibn Khattab, ada Umar bin Abdul Aziz. Kita lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini khalifah yang hidupnya sederhana, hidupnya mewara. Ya, pada saat Khalifah Umar berkuasa, itu kekuasaan Jazirah Arab itu melebihi sampai ke Romawi Timur, bahkan sampai ke Persia. Jadi kekuasaan Islam itu sangat luas di masa Umar. Tapi walaupun Umar memiliki kekuasaan yang luas sebagai seorang khalifah, Umar tetap hidup sederhana, hidupnya merakyat. Ia tetap pergi ke sawah, pergi ke kebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan sering bahkan salary, santunan untuk khalifah sering diberikannya kepada orang-orang yang memerlukan. Dan bahkan Umar sering keluar malam melihat relung-relung kehidupan masyarakatnya, mana yang perlu dibantu. Sehingga Umar sering tidak mau menerima gaji, kalaupun diterima diserahkannya kepada masyarakat yang memerlukan. Sering Umar menolak begitu mau dinaikkan gaji, karena sudah merasakan, para sahabat merasakan kebutuhan Umar sudah tidak mencukupi lagi ini. Tapi sering ditolak oleh Umar. Pada suatu hari terjadi, sahabat berunding, kayak apa cara menaikkan santunan Umar ini? Karena sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan. Umar sering mengeluarkan uangnya sendiri. Jadi para sahabat ini merasa iba, prihatin melihat kesederhanaan Umar ini. Lalu mereka bersiasat, tanda petiknya, meminta Hafsah untuk menyampaikan pesan para sahabat ini agar Umar mau menerima usul kenaikan santunan ini. Hafsah ini salah seorang istri Rasulullah yang juga tidak lain adalah anak dari Umar itu sendiri.
Jadi diharapkan melalui dia seorang anak, Umar mau menerima saran, menerima usulan untuk menaikkan gaji. Bayangkan gaji hendak dinaikkan kada mau. Namun kita wah ini pegawainya termasuk orang dia mohon bertakon apabila naik gaji bertakon. Nah, lalu diutuslah Hafsah, anak Umar nih. Begitu Hafsah menyampaikan usul agar ayahanda yang mau menerima usulan untuk menaikkan gajinya ini, Umar nampak menahan marahnya kepada Hafsah. Dia berkata, wahai anakku, andai kata aku tahu nama sahabat-sahabat yang mengusulkan ini, pastilah akan aku tampar wajah mereka. Wahai Hafsah anakku, dia bilang, kau pernah lama hidup bersama Rasulullah, kau pernah lama bergaul bersama Rasulullah. Coba kau ceritakan kepadaku 3 hal. Pertama, Umar, makanan apa yang paling lezat yang biasa kau sajikan kepada Rasulullah? Yang kedua, pakaian apa yang paling baik yang dimiliki Rasulullah? Yang ketiga, apa alas tidur yang paling baik yang dimiliki Rasulullah kalau kau tidur bersama Rasulullah? Hafsah menjelaskan, wahai ayahanda, makanan yang paling lezat yang biasa kusajikan pada Rasulullah hanyalah sepotong roti yang terbikin dari gandum yang kasar, itu pun dilumuri dengan minyak zaitun. Pakaian yang paling bagus dimiliki Rasulullah hanyalah 2 helai pakaian berwarna merah yang sering beliau pakai di kala menerima tamu dan saat melaksanakan salat Jumat. Sedangkan alas tidur yang biasa kami pakai bersama Rasulullah hanyalah sehelai kain agak tebal. Kalau musim panas kain itu dilipat 4. Kalau musim dingin kain itu dilipat 2. 1 lipatan disediakan untuk alas tidur dan lipatan yang satu dijadikan sebagai selimut. Itulah kehidupan Rasulullah. Kalau begitu, ujar Umar, segera kau kembali kepada para sahabat tadi, sampaikan kepada mereka bahwa aku berniat untuk mengikuti jejak hidupnya Rasulullah dengan menerapkan pola hidup yang sederhana untuk keselamatan dunia dan akhirat. Wahai anakku, aku Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar dan aku, itu laksana 3 orang musafir yang sedang menempuh perjalanan untuk tujuan yang hakiki, yaitu akhirat. Rasulullah sudah sampai ke tujuannya karena dia sebagai seorang rasul. Musafir yang kedua, Abu Bakar, sudah berhasil menemui bersama Rasulullah. Sedangkan aku, musafir yang ketiga, hari ini masih tertatih-tatih dalam perjalanan. Apakah aku bisa mencapai jejak langkah kedua sahabatku itu? Kalau aku berhasil mencapai jalan yang tersebut, aku akan bisa bertemu dengan mereka nanti kelak di akhirat. Tapi kalau aku tidak bisa mengikuti jalan langkah keduanya, selama-lamanya aku tidak bisa berjumpa dengan sahabatku. Karena itulah maka hari ini aku berazam untuk hidup dengan gaya dan pola yang sederhana demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Betapa banyak orang terjerumus dalam kehidupan karena harta. Betapa banyak orang yang lalai dalam beribadah karena harta. Betapa banyak orang yang lalai dalam mengesahkan Allah karena harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan
melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Pada hari kiamat nanti, kamu pasti akan ditanyai tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia ini. Itu ayat Allah dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin la tarawna jahim thumma tarawna al yaqin thumma tus'aluna yawma idzin 'anil naqim. Jangan sampai kita karena harta lalu terjebak di sana. Umar tidak mau itu. Kalau sudah nanti sampai pada hari kiamat, orang banyak menyesal di akhirat nanti. Yang pada hari itu la yanfa'u, tidak ada lagi gunanya harta, tidak ada lagi gunanya anak-anak. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah dengan hati yang tenang. Dalam Al-Quran itu dijelaskan. Ya, jadi karena kita semuanya ini dibebani amanah. Katakanlah kita tidak memiliki amanah yang dibebani oleh manusia, kita tidak memiliki jabatan apa-apa, tapi secara pasif saja kita ini terlahir sudah menanggung beban amanah. Umur kita, harta kita, jasad kita, untuk apa semua itu kita gunakan? Yang ujung-ujungnya harus bermuara kepada ibadah kepada Allah. Karena itulah fungsi hidup kita. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah dalam pengertian yang umum, semua apapun yang kita lakukan asal ia mendatangkan keridhaan dan kebaikan, nilainya ibadah. Ini yang kita hadir hari ini nih. Di sini nih kita dapat ibadah mahdah, salat ibadah mahdah. Kita dapat ibadah yang ammah, kita bersilaturahim. Tidakkah juga silaturahim ini bagian dari ibadah dan ajaran agama? Orang yang rajin menjalin silaturahim itu tanda orang yang beriman. Dan silaturahim itu salah satu media bisa masuknya kita ke dalam surganya Allah, Jannatul Na'im. Rasul bersabda dari Abdullah bin Salam, Rasul bersabda, ayuhan nas absus salam wasilul arham wa atmu'ut ta'am wasallu wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Hai manusia, tebarkan keselamatan, tebarkan kedamaian, wasilul arham, jalin silaturahim, wa atmu'ut ta'am, beri makanan, wasallu wan nasuniyam, kerjakan salat dikala orang-orang sedang tidur. Maksudnya salat tahajud. Hadis itu berujung tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk surganya Allah dengan selamat. Kita sudah dapat itu. Wasilu tadi absus salam, masing-masing kita begitu masuk, assalamualaikum, assalamualaikum, kita salat tadi diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri. Itu bagian dari menebarkan salam. Kita bersilaturahim, wasilul arham, menjalin silaturahim, wa atmu'ut ta'am, tadi ada yang memberi makanan waktu kita berbuka puasa. Wasallu wan nasuniyam, 3 malam ini nanti kita salat dikala orang-orang sedang tidur. Hadis itu berujung tadkhulul jannata bisalam, dan niscaya kamu akan masuk surganya Allah dengan selamat, dengan damai. Itulah tadi orang yang datang kepada Allah dengan hati yang biqalbin salim, dengan hati yang tenang, dengan hati yang selamat. Inilah barangkali apa yang bisa beliau sampaikan. Semula ini sebenarnya supir pengganti saja malam ini. Mestinya yang kanan jadwal ini adalah Pak Dr. Soekarni ya.
karena memang ada benturan jadwal sehingga kita ganti supir hari ini. Biasalah di Muhammadiyah itu, penumpangnya sudah ada, mobilnya sudah hidup, tinggal drivernya aja lagi, ganti-ganti driver, biasalah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita lahir dan batin, dan kita dapat beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah hilap mohon dimaafkan, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.